Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Saya hormati, alhamdulillah ya. Meskipun hari ini memang tidak semuanya hadir pada hari ini karena memang sedang sakit, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah memberikan kesembuhan yang barokah. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu, sepertinya lanjutan dari acara pengibasan yang sudah kita laksanakan pada hari apa ya? Kita itu hari Kamis ya. Hari Kamis kita melaksanakan pengibasan dan sekaligus observasi dari Ibu Pengawas ya. Namun terpotong dengan waktu itu ya, terpotong dengan waktu. Jadi kita tidak akan ada kendala. Terima kasih Bu Oma. Bu Oma. Ya betul ya. Jadi disamakan dulu persepsinya. Ya, persepsinya harus kita mempunyai mindset atau pola pikir apa? Berisi pembelajaran. Yang ketiga pengalaman belajar. Yang keempat kerangka pembelajaran. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa sih yang ada, hubungannya apa sih nih dengan dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, apa sih? Coba silakan Bu Eka ke depan. Ayo ke depan. Ya ke depan saya. Coba itu apa gitu kan? Di antaranya kalau nggak salah ada 8 ya Bu ya, dimensi profil lulusan itu. Jadi mengharapkan supaya peserta didik itu pertama mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua kewargaan, ketiga mempunyai kreativitas, yang keempat peserta didik kita harus mempunyai penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, itu semua ada dalam dimensi profil lulusan. Yang mana juga untuk ini belum sepertinya ini ya. Kalau untuk Bu Hana, jadi nanti kita kolaborasi apa yang didapat oleh Bu Hana nanti disampaikan di sini ya. Yang didapat Ibu yang belum ada di Bu Hana akan Ibu sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk komponen perencanaan pembelajaran boleh diperbesar? Terlihat Bapak Ibu? Ya, tidak terlihat Bu. Sedikit lagi, bisa diperbesar lagi, udah full ya? Sudah full ya. Jadi Bapak Ibu untuk perencanaan pembelajaran yang dulu namanya apa? RPP, terus apa lagi? Modul ajar ya. Sekarang perencanaan pembelajaran. Ya, perencanaan pembelajaran di sini ya. Yang pertama apa? Yang pertama identifikasi. Ya, identifikasi. Jadi Bapak Ibu guru kan biasanya mengidentifikasi dulu anak-anak ya. Di sini identifikasi dimensi profil lulusan. Nah, diidentifikasi nih masuknya kemana?
Jadi tidak semuanya, ya tidak semua masuk. Pilih sesuai ya sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Itu semuanya harus ada memahaminya, harus ada mengaplikasikannya, harus ada merefleksikannya. Tidak. Ya, mungkin hari pertama anak-anak baru memahami. Betul, anak-anak baru memahami. Atau misalnya anak-anak belum bisa memahami deh, 1-2 hari masih memahami, nggak masalah. Itu. Jadi di RPP pun misalnya sudah ada memahami, mengaplikasikan sampai merefleksikan. Itu bisa di Connected. Mari kita senangi 8 prodi lulusan. Pertama keimanan dan juga ketakwaan. Kedua kewargaan. 3 berkala kritis. 4 kreativitas. 5 kolaborasi. 6 kemandirian. 7 kesehatan. 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan. tidak ke sini saya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru atas diberikannya waktu dan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu yang saya dapat kemarin saat di kelas adalah pelatihan pembelajaran mendalam. Mungkin memang walaupun waktunya singkat, banyak begitu ilmu baru yang saya dapat dan mudah-mudahan di sini kita berbagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pelaksanaan pembelajaran kita sehari-hari. Sebelumnya pasti ada ibu-ibu merasakan kok ini apalagi kurikulum baru lagi kah atau apakah? Jadi yang saya pahami berdasarkan kemarin kurikulumnya tetap, hanya pendekatannya saja yang berbeda. Kalau kemarin kita pernah mengalami pendekatan berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi mengikuti ajaran kita sehari-hari. 3 prinsipnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Agar lebih mudah kita pahami juga disingkat kemarin namanya 3 prinsip ini BBM. BBM berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah nanti di dalam proses pembelajaran kita di pembelajaran dalam ini harus ada 3 prinsip pembelajaran ini. BBM itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, selanjutnya 3 lagi, tadi kan 8, 3, 3, 4 ya. 8-nya tadi dimensi profil kelulusan. Disconnected. 3-nya 3 prinsip pembelajaran. Connected. Yang harus kita cantumkan juga di modul ajar. 3-nya lagi apa? Pengalaman belajar dari pendekatan pembelajaran mendalam di sini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, gitu pendekatannya. Nah, saya ingin ibu-ibu melihat video dulu ya. Kan kita kan belum tahu nih gimana sih maksudnya mengaplikasikan semua itu dalam pembelajaran. Di sini saya cari dulu sebelumnya sebentar. Dan memverifikasi kebenaran informasi. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Kelas dimulai dengan Pak Restu memberikan pertanyaan pemantik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam teks berita. Pak Restu akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Berita apa yang sedang viral akhir-akhir ini? Dari mana kalian mendapatkannya? Silakan acungkan tangan. Silakan Yunda. Ada makhluk mirip Putri Duyung muncul di pantai utara Jawa, Pak. Putri Duyung. Selanjutnya, Saya Pak, ya, dan kami saya baru di grup Pak, kata
Katanya Pak, kiamat tahun depan Pak. Ibu saya jadi grup keluarga. Kiamat tahun depan. Berikutnya, silakan Pak Tan. Cerita media sosial mau ditutup Pak. Ini banyak jadi obrolan deh di mana-mana. Tapi nggak tahu deh dari mana. Media sosial ditutup. Selanjutnya, anak-anak. Saya Pak, silakan Pak ya. ibu saya heboh Pak. Katanya panca aluminium itu berbahaya untuk kesehatan. Oh iya. Nggak tahu deh. Si berbahaya ya. Terakhir anak-anak. Saya Pak, Ya, Nadif. ada artis bagi-bagi HP gratis Pak. Tadinya saya kaget. Tahunya penipuan. Dari kelima berita ini, kita akan coba pilih satu berita yang akan kita bahas bersama. Silakan. Kegiatan inti, kegiatan penutup. Cuman bahasanya kalau di kegiatan pembelajaran mendalam diganti jadi memahami, fase memahami yang pertama, kedua mengaplikasi, baru ketiga merefleksikan. Hanya bahasanya yang dirubah sedikit ya. Jadi memahami tadi, jadi ada pemaparan tentang anak-anak paham itu apa itu berita hoax, apa itu opini dan fakta. Nanti baru anak-anak mengaplikasi dengan mencari sumber. Apakah benar mana yang termasuk opini, mana yang termasuk fakta dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi tidak asal menentukan mana opini, mana fakta tanpa perlu dicari dulu sumber aslinya yang betul seperti apa. Di situ mengaplikasikan dan merefleksikan tadi terakhir dengan merefleksikan anak-anak memberi pertanyaan ke kelompok lain sehingga pembelajar itu bisa kita tahu apakah sampai ke anak-anak keseluruhannya gitu dari 3 pengalaman belajar. Lagi ya? Ya, Ibu tambahkan. Pokoknya kita kolaborasi ya Neng ya. Kita kolaborasi ketika Ibu memang lupa diingatkan. Ketika kasih masukan detail modul ajarnya. Nanti kalau dapat atau misalnya mau buat, nanti kita harus deskripsikan mana kegiatan pembelajaran yang menggembirakan, mana yang bermakna, mana yang berkesadaran gitu. Jadi yang membedakan itu kalau urutannya masih seperti sama. Kegiatan awal ada apersepsi, ada memahaminya penjelasan, dan terakhirnya mengaplikasikan. Nanti kita urutkan. Betul. Emang kalau ngelihat modul ajarnya mah agak pusing ya, Wi. Iya. Baterainya low. Terakhir, gerakan tangan di bahu. Di kepala juga. Lalu pegang kepala, gerakan di bahu. Masih ada. Tangan di atas dibuka, tangan bawah ditutup. Di kepala. Sekarang di Bali. Hayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama yang pertama itu pola pikir kita dulu. Ya, Bapak Ibu dirubah dulu pola pikirnya. Ya. Bukan PPT tetapi PPB. Apa itu? Pola pikir bertumbuh. Jadi sebelum ke anak-anak disampaikan juga, sebelum ke anak-anak kita dulu. Ya, kita dulu Bapak Ibu. Mindset kita yang harus dirubah. Ya, insya Allah bisa. Ya, kemarin itu bukan tidak, tetapi apa? Belum. Ya, yang kemarin disampaikan oleh Bu Omah ya,
kemarin itu bagus ya. Jadi asalnya dasar ya, terus ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset, baru ke pembelajaran mendalam. Tuh. Ya, jadi yang pertama itu apa? Pola pikir kita yang harus dirubah. Memang ini contoh memang betul. Ibu lihat juga tadi contohnya, wow, panjang sekali. Sampai berapa halaman tadi? 12 halaman. Bisa tidak kalau dipersingkat? Bisa. Betul ya. Nanti boleh di-share contohnya. Boleh di-share contohnya. Nanti Bapak Ibu mulai mengutak-atik. Dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita micro teaching. Ya, kita mengadakan micro teaching tentang pembelajaran mendalam. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Itu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan terkait pembelajaran mendalam ini. Ini belum selesai ya Neng ya? Ya, belum selesai. Ya, belum selesai. Kalau untuk Ibu sendiri ada visi misi, ya visi misi yang harus kita ketahui bersama warga sekolah semuanya. Terus ada kolaborasi inquiry, ya itu belum ya Neng ya. Kalau di guru ada lagi? Sudah ya, sudah itu saja. Mungkin nanti ke kolaborasi inquiry. Apa itu sih kolaborasi inquiry itu? Nah, untuk hari ini karena memang sudah siang juga, sudah siang dan memang sudah lelah juga ya, Bu Haji. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Seputar proses pembelajaran dengan pembelajaran mendalam ini. Kalau yang dari rencana pembelajaran harus ada 8334 itu Ya. sebenarnya kalau kita baca punya kita juga sebenarnya udah ada Iya, ya. betul. Semuanya hanya mungkin tidak kita terjemahkan aja. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, kegiatan pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa diaplikasikan di kelas masing-masing dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pelatihan pembelajaran mendalam. Selanjutnya yaitu sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Juju Jumiati. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup atau doa, mari kita bacakan doa selamat aja. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamdina 'ala fi syamratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam telah selesai. Semoga bisa diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.